Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa salam 3M. Apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan jangan lupa memakai masker. Ya, jangan lupa. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan diskusi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita diskusi tentang apa? Tentang pengukuran kinerja yang menggunakan tradisional basis. Nah, dasarnya masih tradisional. Anda harus ingat apa kemarin tradisional, masih ada 3 kemarin yang kita diskusikan. Pertama, return on investment. Nah, biasanya kalau ada project-project itu biasanya untuk bisa tahu returnnya berapa persen. Yang kedua adalah residual income. Yang ketiga adalah economic value added. Nah, kalau kita bandingkan di antara ketiganya, sebenarnya untuk keunggulan masing-masing ini memang punya keunggulan dan kelemahan. Hanya saja di antara ketiga alat ukur yang tradisional itu EVA yang paling bagus karena masih ada pengukuran untuk bagaimana value added-nya. Nah, ini yang menarik. Tetapi perlu diingat tiga-tiganya itu masih basisnya finansial. Nah, pertanyaannya, apakah finansial itu salah? Apakah mengukur kinerja menggunakan dasar finansial itu saja salah? Bukannya salah, tetapi perlu diingat bahwa Kaplan itu menyampaikan tidak fair dong kalau keuangan saja yang menjadi dasar kita mengukur kinerja dari sebuah organisasi atau perusahaan. Karena apa? Bisa jadi keuangan ini menjadi efek atau terdampak dari hal-hal lainnya. Karena organisasi tidak hanya melulu keuangan saja yang ada, tapi banyak hal di sini ada. Apa? Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Nah, kalau Anda mungkin sering mendengar ada istilah balance scorecard. Nah, ini sudah booming ya, banyak riset-riset yang ingin tahu bagaimana sih implementasi balance scorecard pada sebuah perusahaan. Karena apa? Balance scorecard ini sebenarnya salah satu alat ukur kinerja perusahaan, tetapi yang komprehensif. Kenapa dikatakan komprehensif? Tidak seperti yang tradisional kemarin yang hanya satu saja yang dilihat, hanya lihat keuangannya saja. Tapi di sini melihat dari 4 aspek. Nah, ini kita yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, aspeknya adalah learning and growth. Ini yang awal, infrastrukturnya seperti apa, SDM-nya seperti apa. Nah, ini yang harus diperhatikan, kapabilitas dari SDM, aset yang dimilikinya bagaimana. Ini adalah untuk perspektif learning and growth. Yang kedua apa? Ketika kita sudah tahu bagaimana infrastruktur atau kapabilitas yang dimiliki perusahaan, perspektif berikutnya adalah internal business process atau proses bisnis internal. Ini SOP-nya seperti apa sih? Bagaimana proses-proses yang bisa menghasilkan value bagi pelanggan dan pemilik. Baru kemudian customer perspective. Bagaimana pelanggan kita? Siapa saja pelanggan kita? Bagaimana kita bisa menciptakan ya yang namanya value bagi pelanggan. Baru kemudian financial perspektif. Ini yang paling akhir. Artinya apa? Bahwa financial perspektif ini menunjukkan konsekuensi ekonomi dari 3 perspektif sebelumnya. Jadi yang tadi saya sampaikan, finansial ini adalah efek akhir. Bahwa kalau learning growth-nya bagus, proses bisnis internalnya bagus, pelanggan terpuaskan, maka finansial dengan sendirinya akan bagus. Nah, ini konsep yang disampaikan oleh Kaplan dan Norton untuk bagaimana mengukur kinerja yang tidak hanya berbasis keuangan, tetapi juga menggunakan perspektif yang lain. Kalau kita diskusi tentang balance scorecard, kita tidak bisa lepas yang namanya strategi. Kenapa? Karena balance scorecard di sini menerjemahkan strategi. Strategi itu dari mana ya? Pasti perusahaan atau organisasi nggak mungkin lah tidak punya yang namanya visi dan misi, itu sudah pasti. Nah, dari visi dan misi itu diterjemahkan dalam sebuah strategi. Nah, dari strategi inilah kita bisa tahu bagaimana cara perusahaan untuk memperoleh profit.
Nah, maka kita bisa menerjemahkannya itu, kita bisa menggunakan kerangka balance scorecard, dan padanya kita bisa mengukur ketercapaian dari strategi tersebut, ketercapaian dari visi misi sebuah perusahaan atau organisasi. Karena apa? Di dalam strategi itu pasti ada aspek bagaimana sih SDM yang kita siapkan, bagaimana sih terkait sarana prasarana kita siapkan, bagaimana proses bisnisnya, siapa pelanggan kita, bagaimana kita bisa menciptakan value pada pelanggan kita. Nah, inilah yang bisa kita ketahui dengan kita mengimplementasikan yang namanya balance scorecard. Namanya balance scorecard berarti harus balance. Apanya yang balance? Tadi yang saya sampaikan, ngukurnya itu berarti kita harus tahu drivernya, penggerak dari performance itu sendiri apa, penggerak kinerjanya apa, bagaimana mengukur outcome-nya, bagaimana mengukur tujuannya, bagaimana pengukuran dilakukan secara subjektif. Berarti kan butuh banyak judgement di sini ya. Kemudian tidak hanya mengukur aspek keuangan saja, tapi juga non keuangan. Tidak hanya bicara faktor internal saja, tetapi juga eksternal. Nah, ini yang kita katakan harus balance. Ini yang harus kita pahami. Nah, kalau kita tadi ada 4 perspektif tadi, ada finansial, kemudian ada customer, ada proses bisnis internal, dan juga ada berkaitan dengan learning and growth. Maka kalau untuk finansial itu biasanya kita ingin tahu bagaimana sih pertumbuhan dari revenue-nya, bagaimana cost reduction-nya, ya, dan bagaimana berkaitan dengan utilitas dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau dari aspek customer apa? Kalau aspek customer di sini berarti kita harus bisa menciptakan value bagi customer. Nah, maksud value-nya apa? Berarti ada sebuah beda yang di sini, ada beda yang positif, beda plus, ada sebuah aspek plus antara apa yang diberikan customer pada perusahaan dan yang diterima oleh customer. Ini yang dikatakan sebagai customer value. Kemudian bagaimana dengan proses bisnisnya? Ada nggak inovasi di dalamnya? Ada nggak efisiensi dalam operasionalnya? Mungkin ada masih ingat di materi activity based management, di situ ada yang namanya manufacturing terkait dengan efisiensinya. Berarti ada proses untuk produksi itu yang paling efisien. Jadi ada perhitungan pada saat itu, ya, bagaimana untuk proses produksi itu bisa berjalan dengan lebih efisien. Yang tadinya 1 jam hanya menjadi beberapa menit. Termasuk bagaimana layanan kita pasca penjualan pada customer. Dan yang keempat perspektif adalah learning and growth. Di sini tadi yang seperti saya sampaikan, bagaimana pemberdayaan SDM, bagaimana rekrutmen SDM-nya, bagaimana ada nggak di situ SDM-nya dilatih atau tidak, sarana prasarananya senantiasa di-upgrade tidak, termasuk sistem informasi. Itu yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan balance scorecard. Sekali lagi, balance scorecard di sini dalam sebuah riset yang ada, balance scorecard itu tidak hanya mengukur bahwa kinerja sebuah organisasi itu bagus atau tidak, tetapi juga di sini untuk balance scorecard itu kita bisa tahu kenapa ya perusahaan kok begini. Oh ya, karena ternyata penyebabnya adalah ini. Nah, penyebab masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu bisa diidentifikasi dengan kita menggunakan balance scorecard. Itulah yang menjelaskan bahwa balance scorecard itu sangat komprehensif. Itu mungkin diskusi kita untuk hari ini berkaitan dengan materi balance scorecard. Sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya. Dan semoga Anda tetap sehat selalu, dan jangan lupa sekali lagi 3M ya, pakai masker, jaga jarak, dan tentunya mencuci tangan. Oke, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Bye.